Baik, hari ini mau memonitor kegiatan SD Negeri 2 Air Kumbang, di mana mereka akan mengadakan dua agenda besar, yaitu rapat kenaikan kelas tahun pembelajaran 2021-2022 dan rapat pembagian tugas guru SD Negeri 2 Air Kumbang maksudnya tahun 2022-2023. Mari kita lihat bagaimana jalannya rapat SD Negeri 2 Air Kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Air Kumbang, yaitu Bapak Sanuri SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik serta tenaga kependidikan SD Negeri 2 Air Kumbang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara rapat kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022 dan rapat pembagian tugas guru tahun pembelajaran 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara rapat kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022 dan pembagian tugas tahun pelajaran 2022-2023 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengarahan dari Kepala SD Negeri 2 Air Kumbang. Yang ketiga, pembahasan kenaikan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 tahun pelajaran 2021-2022 dan pembagian tugas pendidik tahun pelajaran 2022-2023. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, doa atau penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Sarif Hidayat SAG. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara rapat kenaikan kelas tahun 2021-2022 dan pembagian tugas tahun 2022-2023 dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pengarahan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Air Kumbang. Kepada beliau Bapak Sanuri SPD kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara Ibu Yawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Dewan Guru SD 2 Air Kumbang dan tenaga pendidikan SD 2 Air Kumbang. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rangka rapat kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022 dan juga rapat pembagian tugas untuk tahun pelajaran 2022-2023. Dan juga tidak lupa kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dengan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih
kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengundang saya untuk hadir pada hari ini dalam rangka rapat kenaikan kelas ya pada tahun ajaran 2021-2022, dan juga yang kedua kita akan rapat tentang pembagian tugas menghadapi pada tahun pelajaran 2022-2023. Di sini saya akan menyampaikan pertama mengenai pengarahan untuk mengenai kenaikan kelas. Jadi kita untuk menaikkan kelas anak-anak kita itu tidak asal-asalan saja. Jadi pernah telah disampaikan kita berdasarkan ya untuk kenaikan kelas itu berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Di situ ya untuk tempat memenuhi persyaratan naik kelas, pertama itu ya dalam Permendikbud itu kita ambil yang poin-poin pentingnya saja, kompetensi inti ya. Nah, yang meliputi KI 1, KI 2. Nah, harus bernilai minimal B. B itu baik ya. Nah, nilai B ini kita ambil dari tingkah laku dan sikap. Nah, setelah kita tahu bagaimana tingkah laku dan sikap mereka itu selama 1 tahun pelajaran ini dapat diperhatikan atau dapat dinilai oleh Bapak Ibu sekalian ya. Yang kemudian yang kedua itu ya ketuntasan dalam KI 3 dan KI 4 atau kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 mengenai nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini Bapak Ibu juga yang tahu ya. Nanti saya hanya mendengarkan laporan-laporan yang mana siswa-siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dinyatakan naik atau tidak naik di dalam nanti kita proses mengambil keputusan untuk hal tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu ketuntasan pelajar minimal atau KBM atau kita sudah rumuskan yaitu KKM, ketuntasan kriteria ketuntasan. Jadi dasar-dasar kita untuk menaikkan anak tersebut ya. Lalu di dalam kegiatan KBM itu tadi ya mengenai KKM itu masuk salah satu persyaratan untuk kenaikan kelas apabila ada 3 mata pelajaran yang tidak 3 mata pelajaran lebih, maka anak itu juga tidak bisa kita naikkan kelas ya. Jadi kalau dia melebihi dari 3 KKM 3 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM berarti 4, kalau 3 masih ya, tapi lebih dari 3 itu tidak naik. Jadi kita harus berpedoman juga ke KKM tadi selain yang KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 tadi ya. Nah, ini nanti saya dengarkan pendapat-pendapat dari masing-masing Bapak Ibu sekalian selaku wali kelas ya dari kelas 1 sampai kelas 5 ya untuk naikkan kelas. Permendikbud ini sebagai acuan kita karena kita sudah melewati masa COVID ya 19 walaupun belum 100%. Jadi kita melaksanakan kegiatan penilaian ini secara tatap muka, tidak lagi itu ya. Nah, di samping itu tadi ya Bapak Ibu telah juga melaksanakan penilaian harian, penilaian kami UTS atau ujian tengah semester ya. Barusan selesai ini penilaian akhir semester genap. Nah, dari rangkaian nilai tersebut juga menjadi pertimbangan untuk kita menaikkan kelas anak-anak kita semua ya. Nah, untuk kriteria penilaian ini mungkin bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai nanti kita juga tidak mau merugikan anak ya. Jadi benar-benar dengan pertimbangan yang betul matang ya, dan kita bahas dalam rapat ini semua kita bisa berhak untuk menilai anak-anak kita itu berhak atau tidaknya dia dinaikkan kelas atau tidak dinaikkan kelas. Jadi kita tidak asal-asalan ya, kasihan juga sama anak kalau kita mengambil keputusan yang
salah ya. Kita tidak ada unsur apa-apa ya, kecuali berdasarkan dari kemampuan mereka ya. Kita membantu ya untuk mengajar mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, itu untuk mengenai kita dalam menentukan kenaikan siswa kita ya, naik atau tidak. Dan untuk berikutnya, karena agenda rapat kita ini ada dua ya, yaitu menghadapi tahun ajaran baru atau tahun ajaran 2022-2023 ya. Di sini kita akan membahas tugas-tugas baru juga ya. Bisa jadi ya tugas-tugas yang lama bertukar atau masih tetap ya. Nah, tergantung dari kita rapat. Yang jelas Bagi Pak akan memberikan penilaian khusus ya, yang mana kira-kira guru-guru yang mampu ke kelas masing-masing tersebut ya. Jadi selama 1 tahun juga pelajaran yang sudah kita lalui ini, kita melaksanakannya. Di situ juga Pak memberikan penilaian terhadap kemampuan ya dari Bapak Ibu sekalian untuk ditempatkan sesuai dengan kelas masing-masing nanti ya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di dalam acara berikutnya ya, sesuai dengan apa namanya, yang mungkin itu saja dulu pengarahan dari saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pombang ya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada bawa acara ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga yaitu pembahasan kenaikan kelas 1 sampai 5 tahun pelajaran 2021-2022 dan pembagian tugas tahun pelajaran 2022-2023. Kegiatan pembahasan akan dipandu langsung oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih ya. Marilah kita sama-sama ya sekarang memasuki acara inti daripada rapat kita ini. Di sini kita akan menentukan siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 5 yang dinyatakan naik dari Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu wali kelas 1 sampai kelas 5. Kita mulai dari urutan yang pertama di kelas 1. Jadi di sini saya ingin tahu berapa anak yang dinyatakan naik kelas dan berapa anak yang tidak dinyatakan kelas. Jadi kita nanti berurut dari kelas 1, 2, 3. Setelah itu kita bahas mengapa anak ini tidak bisa dinaikkan kelas. Kalau sudah naik kelas tidak perlu kita bahas yang tidak saja ya, karena kita perlu tahu jangan sampai merugikan anak tersebut ya. Kalau memang kita sepakati dalam rapat ini dia dinyatakan tidak naik kelas, berarti suara kita bulat dan kita bisa pertanggungjawabkan secara bersama-sama. Mungkin itu saja dulu ya. Langsung untuk kelas 1 untuk melaporkan hasil daripada anak kelas 1 yang dinyatakan naik atau tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahukan bahwa untuk siswa kelas 1 berjumlah 21 orang, yang naik 17 anak, yang 4 anak lagi dipertimbangkan untuk bisa naik kelas karena belum bisa literasi dan numerasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya langsung akan menanggapi ya hasil laporan tersebut. Jadi jumlah siswa kelas 1 tadi 21 ya, yang dinyatakan naik kelas 17, kemudian 4 anak mas dan pertimbangan ya. Nah di sini ibu yang tahu, mungkin teman-teman juga yang lain bisa paham juga dengan keadaan kelas 1 ya. Jadi yang kita bahas yang tidak di dalam masa pertimbangan ini ya, kalau yang sudah tidak naik itu naik kelas tidak perlu kita bahas lagi. Nah dasar ibu ya mempertimbangkan itu apa, mau dinaikkan kelas atau tidak dinaik kelas.
Itu kan maksudnya masih dalam masa pertimbangan keempat anak tersebut. Nah, coba bahas satu-satu, sebut namanya anak tersebut, dasarnya kalau tidak dinaikkan kelas itu apa permasalahannya. Silakan. Untuk anak yang pertama itu, anak kan rajin sekolah Pak. Sudah itu kalau ngerjakan tugas, biarpun salah dia masih ngerjakan Pak. Tapi untuk membaca sama berhitung masih kurang Pak. Untuk yang dianya sekolahnya agak jarang. Sudah itu ngerjakan tugas nggak males Pak. Untuk anaknya memang rajin sekolah, rajin juga Pak. Tapi untuk mengerjakan tugas agak males Pak. Sudah itu belum lancar. Untuk al sama Pak. Ya, dari 4 anak itu semua berjenis kelamin laki-laki ya. Ada 1 anak rajin, ya, 2-nya kurang rajin ya. Terus itu ada yang anak yang tidak masuk sama sekali selama 1 tahun pelajaran atau yang terakhir setengah semester. Boleh awal dari masa tahun ajaran. Itu 21 terhitung sama itu atau di luar? Di luar dari itu anak itu. Siapa namanya yang tadi? Nah, itu kan tidak disebut tadi. Itu ya kenapa ingat nih, karena kelas 1 itu adalah satu anak yang selama ini tidak mengikuti KBM, tapi mereka ini ditemui ya susah apa mau mengundurkan diri atau tetap ya. Oleh sebab itu Pak tanyakan tadi, jadi laporan tadi masih ditambahkan 1 itu. Nah, kalau yang ini kita sepakat jelas itu sudah tidak naik. Kita tinggal nunggu laporan dari pihak keluarga apa mengundurkan diri atau tetap masih mau ikut di sekolah kita, pergaulan di sekolah kita ini. Nah, untuk 3 anak tadi ya, mungkin ada bapak ibu yang lain pendapat lain, silakan. Yang dari utama mapel ya sebagai masukan baik dari olahraga maupun dari agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari untuk orangnya rajin, tapi itu di dalam mengenal huruf sama angka-angka itu kurang Pak. Kurang mana? Ya lambat nangkepnya itu. Untuk yang si dia tuh bisa menangkap, cuma orangnya tuh agak malas mengerjakan PR, malas. Kadang mengerjakan tugas di sekolah itu juga lambat juga. Untuk yang si sama lah keadaannya sama tadi. Yang satunya itu siapa yang satunya? Sama anunya sama kepribadiannya seperti itulah. Bagaimana? Ya kepribadiannya sekolah rajin sekolah, cuma di dalam mengerjakan tugas dia tuh kurang rajin di kelas, tidak galak diam dia. Ya oke, Pak bisa menangkap ya. Ya wajar ini 3 apa 4 Bu ini Bu Sulasmi, yang anak yang berenang ini, termasuk yang itu 5 jadi. Nah itu maksudnya itu ya. Kalau laporannya jelas. Yang satu kita nyatakan jelas yang sudah direkap bisa ya. Nah itu. Bagaimana Bu Sulasmi? Sudah tidak memenuhi syarat. Kalau sudah KI 1, KI 2, KI 3, 4 termasuk KKM tadi sudah tidak memenuhi syarat, maka keempat anak ini tidak bisa kita naikkan. Dulu ya KKM-nya itu. Jadi dari harus 4 mapel. 3 mapel bisa masih, kalau sudah 4 bisa lagi ya, tidak mencapai KKM tersebut.
Bagaimana bisa di ini? Kalau memang bisa, dan bisa pertimbang lagi. Berarti kelas 1 ada 5 anak yang dinyatakan tidak naik kelas. Maka tak ini. Kalau sudah dipertimbangkan, karena kita putuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak namanya Rosid tadi, anak Rosid anak siapa kira? Masalah pengajiannya aktif nggak? Dan juga kemarin kulihat waktu puasa itu 1 bulan penuh dia puasa. Nah, jadi kalau menurut saya bisa lagi dibimbing orang tuanya untuk kenaikan kelas untuk Rosi tadi, karena keagamaannya bagus kuanggap masa Rosi tadi, karena dia setiap tahun full terus puasanya full terus setiap tahun. Kalau perhatikan 3 tahun berturut ini sebelum dia masuk SD bagus, penuh terus keagamanya. Dan juga untuk masalah keaktifan tadi masuk terus ya. Nah, jadi kalau menurut saya bisa dibuat contoh. Terima kasih Pak Hendra ya setelah memberikan saran ya atas pertimbangan anak kelas 1 yang ada 4 orang. Di sini dibahas nama 1 orang lagi yaitu Nah, di sini ada masukan dari Pak Hendra. Nah, di sini juga kita perlu pertimbangkan ya. Karena di satu sisi dia memiliki tamu nilai-nilai religius ya. Ini menuju ke arah berbudi pekerti luhur ya dan ketuhanan atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia bagus ya. Berarti di sini K1, K2-nya ya masuk ya. Nah, kalau kita usulkan untuk dinaikkan kelas bisa jadi pertimbangan. Namun seperti kata Pak Hendra tadi, itu tidak ada istilah sekarang ini naik percobaan ya. Kalau memang nilai-nilai di MAPER itu yang mana tidak memenuhi kriteria ketuntutan minimal, maka kita perlu remedi ya. Jadi kalau nantinya dia bisa mencapai KKM ya, maka kita bisa nyatakan naik kelas, tapi di dalam kita beri penugasan untuk itu tidak bisa dikenakan kelas. Sepakat? Karena dari awal sampai akhir ini mereka tidak ada laporan ya mau tetap sekolah atau tidak. Jadi kita juga tidak bisa mengambil putusan untuk mengeluarkannya karena kita butuh suatu pernyataan dari orang tua mereka, anak tersebut masih lanjut atau tidak. Jadi kita masih tunggu ya, nanti kita adakan pendekatan kepada pihak keluarganya ya, terutama wali kelasnya. Nah, untuk yang 4 anak tadi ya, 1 itu kayak siapa yang tadi yang belum bisa kenal huruf-huruf apa tadi membaca tadi? Terus keaktifannya lagi. Nah, begini saja, dari 4 anak itu yang setelah diambil nilai keseluruhan ya, harian, UTS, pas kemarin ya. Nah, itu setelah direkap nilai mereka ya, KI 1, KI 2 itu berkaitan dengan sikap dan tingkah laku. Nah, pertama 4 anak itu yang tingkah laku itu bagaimana? Itu harus sudah nilai minimal B ya. Kalau dia sudah, ya kita bisa menentukan sikap anak itu bagaimana ya. Termasuk tidak masuk itu sesuatu tingkah laku atau sikap yang tidak masuk itu, yang tidak masuk sekolah itu. Sikap atau tingkah laku? Jadi kita harus bisa menentukan nilai KI 1, KI 2 harus minimal B. Nah, kalau dicapai 1 masuk dalam pertimbangan lagi. Yang keduanya KI 3 dan 4 pengetahuan keterampilannya. Ya, minimal kita itu harus baik ya. Nah, terakhir itu kriteria KKM, kriteria ketuntutan belajar minimal. Apabila dari semua 9 mata pelajaran ada 4, maka dia tidak bisa naik. Gitu kan?
Kalau Pak tadi di situ dia sudah bisa memenuhi KI tadi ya, KI 1 dan 2-nya misalnya. Nah, untuk ketuntasan minimal tadi itu berapa mata pelajaran ini belum terekam kayaknya Ibu Sulasmi ya. Jadi bisa kita begini saja. Kalau sudah ada pertimbangan satu, berarti kita masukkan bisa dinaikkan kelas bersyarat ya, dengan syarat dia harus bisa melaksanakan remedi ya yang harus dilakukan oleh Ibu Sulasmi ya. Nah, kalau memang nilainya sudah baik maka dia akan bisa permanen naik kelasnya ya. Kalau tidak ya tetap nanti di kelas 2 itu, untuk kelas 3 itu susah ya, bertahan di situ dia. Jadi dari 5 1 dikurangi ya, bisa dinaikkan kelas, jadi berarti masih 3 anak lagi, bagaimana? Satu sudah ada, masih 3 lagi. Yang Julius tambah yang 3 tadi. Jadi yang 3 itu bagaimana? Yang tahu persis itu Ibu Sulasmi sebagai wali kelasnya. Yang 3 itu. Yang untuk balik itu emang dia. Nah, ini kita mengacu kalau sudah KI 1 KI 2 sudah ada masuk, tinggal KKM-nya. Kalau dikalkulasikan mata pelajaran 9 itu berapa mata pelajaran yang tidak memenuhi KKM? Kalau dia lebih dari 3 masuk 4 sudah tidak bisa dinaikkan. Bagaimana? Ada 3 Pak memang Pak. Kemarin tuh sudah diomong sama waktunya Pak. Ya ini dia nanti untuk selanjutnya. Sekarang ini kita sudah ada pertimbangan kan namanya, tidak bisa lagi. Tapi untuk membimbing anak tersebut. Kalau tidak bisa ya sudah. Dan 1 tahun lama kita tahu masing anak-anak itu pinter, bodoh, ya kita tahu. Sebaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya holik itu bisa dipertimbangkan karena dia agak rajin masuk sekolah. Nah, kemudian membacanya juga walaupun mengeja tapi bisa merangsang holik. Dan kalau keluar itu sama sekali agak males masuk sekolah, kemudian tugasnya ini ngumpulnya males ya. Alnya juga sama. Nah, holik menurut saya holik itu bisa dipertimbangkan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, jadi 5 anak tadi, 1 yang jelas tidak bisa kita bantu ya, 1 tadi dari pendapat Pak Hendra bisa kita pertimbangkan atas nama Muhammad Rasyid ya, masih ada 3 lagi, di antara 3 itu Abdul Holik sepertinya kita tidak bisa juga ya, bisa, sudah, jadi masih 2 lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kelas 1 Ibu wali kelasnya Ibu Sulasmi telah menyampaikan laporan kenaikan kelas atau tidaknya ya. Di sini sudah kita putuskan bahwa kelas 1 berjumlah keseluruhan 21 anak atau 21 siswa ya. Yang dinyatakan naik tanpa syarat itu ada 16 orang ya. Dan 2 anak yang dinyatakan naik itu bersyarat ya. 3 anak yang dinyatakan tidak naik kelas. Nah, itulah keputusan kita sepakati bersama. Untuk selanjutnya ya, Pak minta laporan dari wali kelas 2 yakni Ibu Diana SPD. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Sekolah, siswa kelas 2 SDN 2 Air Kumbang berjumlah 11 siswa, yang naik kelas itu adalah 8 siswa, 9 siswa, yang tidak naik kelas 2 siswa karena bermasalah dengan kehadiran. Ini masih dalam pertimbangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Diana ya telah menyampaikan laporannya dari
Jumlah siswa kelas 2 11 ya, yang dinyatakan naik ada 9, berarti ada 2 siswa dalam pertimbangan. Seperti Pak sampaikan tadi ya, apabila mereka itu memenuhi persyaratan seperti itu bisa dinaikkan semua. Tapi kita pertimbangkan di sini KI 1, KI 2, KI 3 dan 4 menjadi persyaratan kita termasuk KKM ya. Nah, di sini masih kita ada toleransi untuk anak tersebut. Bila ya anak tersebut dia di KKM-nya masih di bawah 3 ke bawah ya mata pelajarannya, itu kita bisa masih pertimbangkan. Terus itu yang untuk kelas 1 ini, kelas 2 kita untuk membaca dan menulisnya itu masih dalam pertimbangan ya, karena kita di kelas 3 itu mereka harus THB, harus menguasai, walaupun di kelas 1 dan masih dalam pertimbangan ya. Nah, tentang penguasaan dasar itu. Nah, untuk kelas 2 itu ya, seperti kita bahas seperti kelas 1 tadi, kita mengenai tingkah laku, sikapnya ya, perbuatannya, keterampilannya ya. Nah, semua kita nilai. Kemudian kehadiran mereka tadi itu berapa persen? Kalau kita Dari 70% tidak hadir. tidak hadir, berarti 30% kurang kehadiran. Nah, ini masih ada pertimbangan. Tapi di dalam pengetahuannya tadi, kata Pak tadi, bagaimana? Yang kalau nama yang dia bisa membaca Pak, tapi cuma bermasalah kehadirannya. Ya. Ya kalau baca belum bisa Pak. Kehadirannya ya kurang. Ya. Bisa ya. Nah, jadi saya lempar dulu kepada Bapak Ibu yang lain ya, terutama ya, guru mapel agama ya, Joka atau ulok bisa, karena kita sama-sama menilai anak ini, tidak kita putuskan satu orang saja, jadi namanya kita rapat, kita putuskan bersama-sama ya, walaupun kita tidak memegang kelas yang harus kita putuskan ya. Nah, silakan siapa? Dan 2 orang anak itu masih kita pertimbangkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Adelia itu emang kadernya kurang. Kalau tugas ya nggak ngumpul. Tapi kalau baca bisa. Nggak bisa baca, kadernya kurang. Tugasnya juga nggak ngumpul. Ibu, ya. Untuk yang lain, masih ada? Ya, Ibu, ini mau acara tulis bisa berikan masukan. Untuk Adelia Cantika ini kan kendalanya tuh tempat tinggalnya jauh dari sekolahan, makanya kehadirannya kurang. Kendaraan juga kan aksesnya ke sini juga susah kan, kalau mungkin nggak diantar nggak bisa datang ke sekolah. Tapi kalau untuk membaca berhitung kan bisa kan Bu ya? Kalau menurut saya ya bisa dipertimbangkan. Terima kasih untuk Ibu Krimis Asih Lestari SPD yang telah menyampaikan pendapatnya ya. Saya minta satu lagi, tiga siapa? Ibu. Mengenai kelas 2 ya, yang dinyatakan masih dalam pertimbangan untuk dinaikkan. Silakan. Ya, Adelia Pak, kalau menurut saya. Silakan. Karena tadi kata Bu Asih tadi, tempatnya jauh, kemudian kendaraan nggak ada, jadi itulah alasannya tadi kan tidak bisa hadir tadi. Tapi tadi membaca kan bisa baca. Kalau itu ya itu tadi. Bisa dipertimbangkan. Nah, dari beberapa pendapat rekan-rekan guru sekalian ya, 2 anak ini ya, salah satunya bisa kita naikkan ya. Tapi saya masih minta pendapat dari guru agama ini ya, mengenai kepribadian ibu anak kita tadi yang bernama siapa tadi? Kami sebagai guru mapel berikan penilaian kepada 2 anak yang tadi, memang dua-duanya jarang hadir ya, karena alasan jauh, karena ada kendaraan atau tidak nggak tahu ya. Tapi yang kedua itu dua-duanya juga
sikapnya atau kepribadiannya baik, nggak neko-neko gitu. Cuman ada kekurangan tadi dalam membaca dan ada kelebihan. Ada dia itu kelebihannya bisa membaca, dan kalau dikasih tugas dia masih mengerjakan kalau masalah mapel agama. Jadi kelebihannya satu, kepribadiannya enggak neko-neko, tapi bagus lah keberadaan di kelasnya. Ada yang pintar tapi keberadaannya kurang, berarti yang naik itu banyak keberadaannya kurang. Dan untuk ada dia ini saya kira perlu untuk dipertimbangkan, Pak. Kalau menurut mapel ada dia tadi, kalau putri itulah mungkin Pak dari kami sudah belum mapel, kalau bisa dinaikkan untuk ada ini. Tinggal orang tuanya nanti dibimbing agar anaknya diantar siapa saja Pak, anak yang ada kakaknya atau tetangganya, jadi bisa dipanggil orang tuanya. Sayang kalau anak ini rajin dan tadi ada kelebihan dalam baca dan lain sebagainya, bagus pribadi di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sarif Hidayat Isagi ya, selaku guru mapel agama, telah memberikan saran pula ya mengenai dari sisi kepribadian anak tersebut. Jadi dua anak yang dalam pertimbangan ini, satu anak ya yang bernama Adelia masih dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan kelas ya. Ini beberapa pendapat, jadi Bapak juga saya juga bisa menyimpulkan bahwa anak ini itu karena kehadiran kondisi jarak sekolah dengan rumah mereka ini sangat jauh ya, susah untuk ke sekolah. Nah, menurut saya juga bisa kita pertimbangkan karena di situ pengetahuan terutama membacanya ya bisa gitu ya, ada keterampilannya juga dia membaca. Menulisnya itu bagaimana Bu Diana? Bisa ya? Sudah membentuk huruf itu bisa ya? Ya cuma kehadiran. Mungkin satu ini kita bisa ya naikkan. Tapi yang satu tadi itu satu ini jaraknya di mana? Rumahnya? Mes Pak. Mes juga ya. Tapi di dalam pengetahuannya Membaca kurang Pak, belum bisa membaca. kurang. Ya. Kehadirannya di bawah 70%, 30% memang ada kena bumbu jarak tadi. Nah kemudian ya sudah 2 tahun juga ya, sudah 13. Nah ini jadi pertimbangan kita Mas ya. Ya. Takutnya nanti dia sudah kita tidak naikkan lagi, takutnya dia anaknya terlaut ya. Kalau menurut Pak ini kalau dia belum bisa menguasai sedikit bisa. Kehadirannya itu oleh karena jarak ya. Tapi dia bisa baca sedikit-sedikit. Ya kalau dia Menguasai huruf rangkai kata. dia ABC itu kurang bisa Pak. Dia itu kan jarang masuk itu jadi. Kalau ulangan aja dia tuh masuk Pak. Tapi dia ini sudah 2 tahun ya. Iya 2 tahun. Masalahnya 2 tahun itu sama dengan yang tahun tadi. Kehadiran juga. Kalau kita tidak naikkan lagi ini jadi 3 tahun. Iya 3 tahun. 2 saja ya. Bagaimana ini Pak Susi yang minta saran lagi juga nih. Karena dia sudah 2 tahun. Sayang anak ini kalau takutnya tidak dinaikkan lagi ya. Ya, itu pendapatnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari kelas 2 Bu Diana ya, Putri kira-kira sekarang umurnya berapa? Umurnya itu lebih dari. Kalau diperkirakan sekarang dia seharusnya sudah kelas 4 SD Bu ya? Ya, kelas 4 SD. Kelas 4 itu biasanya kalau nggak 9, 10 umurnya Bu. Kalau kita pertahankan di kelas 2 terus, Ibu bisa nggak merubah keadaan itu menjadi yang lebih baik lagi? Misalnya dia bisa rajin, dia bisa membaca dan menulis. Bagaimana? Pasti dia masih
kehadiran itu. Kalau menurut saya alangkah baiknya kita naikkan dengan syarat tadi Bu ya, di kelas 3. Bagaimana nanti wali kelas 3 bisa merubah yang ada keadaan yang sekarang dirubah menjadi yang lebih baik lagi. Karena pertimbangannya Putri sudah 2 tahun tidak naik kelas. Nah, umurnya sudah 10 tahun. Kalau dalam hati saya punya kasihan. Nah, nanti sudah gadis masih kelas 2. Nah, jadi menurut saya kita naikkan dengan cara bersyarat tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eni ya telah menyampaikan pendapatnya mengenai anak kita yang putri yang susah kita mengambil putusan ya. Kalau kita sepakat ya, Pak juga ini melihat umurnya sudah apa namanya seharusnya sudah di umur kelas 4 ya, tapi posisi masih di kelas 2. Jadi pertimbangan kita bagaimana ini ya, seperti sampai Ibu Eni tadi kita naikkan, ini tanggung jawab di guru kelas 3 untuk merubahnya supaya dia bisa lebih baik lagi ya. Bagaimana pendapat yang lain? Apa kita putuskan si putri ini ya, anak kita ini kita tetap naikkan ya, namun perlu perhatian khusus ya di selanjutnya ya, di kelas selanjutnya itu. Bagaimana? Silakan, masih ada masukan lagi. Pak, mungkin harus dipanggil orang tua. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu kan nanti kan naik kelas 3. Jadi kalau dia naik kelas 3 otomatis kan tanggung jawab guru kelas 3. Nah, alangkah baiknya nanti waktu pembagian rapor atau gimana, orang tuanya dipanggil. Biar lebih aktif lagi, biar lebih cekatan lagi atau lebih giat lagi lah untuk sekolah. Karena kalau didiamkan, dinaikkan, mungkin kelas 3 nanti gitu lagi. Tidak masuk lagi sekolah. Sampai seterusnya, karena jauh. Padahal kita bisa bareng sama Adela tadi kan. Jadi kalau menurut saya, waktu pembagian rapor dipanggil orang tuanya. Walaupun naik ada syarat, tapi orang tuanya harus tahu. Kalau orang tua tidak tahu nanti seperti ini terus sampai seterusnya kan gitu. Baik, terima kasih. Ya, sekarang saya simpulkan ya untuk mengambil suatu keputusan. Jadi anak kita yang bernama Putri ini setelah mendengarkan pendapat dari masing-masing Bapak Ibu sekalian, saya juga sependapat bahwa anak ini kita naikkan bersyarat, dalam arti ya kita perlu lebih untuk mendidiknya ya, yang mana nanti di kelas 3 oleh kelas 3-nya dan juga bisa diajak kerjasama dengan orang tuanya atau keluarganya. Nanti di dalam penyampaian raport saya minta kepada Ibu Diana, orang tuanya diberi satu, harus kita panggil orang tuanya, diarahkan, berikan pembinaan. Kemudian untuk siapa nanti sebagai atau selaku wali kelas 3 ya, setelah nanti pembagian tugas. Nah, saya mohon anak tersebut yang atas nama Putri itu perlu diperhatikan betul-betul. Karena saya juga pernah ngajar di teater literasi, ada satu anak sampai kelas 6 tidak bisa membaca. Tapi di situ tanggung jawab saya, sehingga ya bermacam cara, bermacam metode saya lakukan sampai anak itu saya suruh ke rumah ya. Jadi waktu dalam proses KBM juga saya pisahkan dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah, walaupun dia tidak bisa membaca seperti anak-anak yang normal, bisa merangkai. Tapi dengan kesungguhan kita guru juga ya, dengan hati kita ya, anak itu mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau kita sudah menyerah, sudah berbagai cara kita lakukan masih juga tidak bisa, itu merasa terlalu menyerah di awal ya. Tapi jangan putus asa ya. Terus kita lakukan usaha, berdoa gimana anak itu bisa ya. Itu juga merupakan suatu kebahagiaan kita kalau anak itu sudah dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak bisa baca ya. Jadi ini tugas nanti untuk wali kelas 3 ya. Pak
berharap penuh yang prestasi mereka. Nah, akhirnya saya putuskan untuk kelas mempersingkat waktu ya. Kelas 2 dari 11 anak yang dinyatakan naik itu ada 9 ya, tanpa bersyarat, sedangkan 2 anak tadi dinyatakan dalam pertimbangan, maka dengan kita rapat ini 2 anak tersebut kita nyatakan naik kelas bersyarat ya. Jadi 100% kedua naik kelas ya. Terima kasih. Mempersingkat waktu ya, kita dikejar atau berpacu dalam waktu ini ya untuk kelas 3. Jadi untuk kelas 3 ini wali kelasnya Bu Sumiati SPD. Nah, waktunya kami silakan Ibu Sum untuk menyampaikan laporannya tentang kenaikan kelas dan tidak naikkan kelas siswa kelas 3. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wali kelas 3. Adapun yang saya sampaikan, jumlah kelas 3 semuanya 11 orang, 10 yang aktif, 1-nya non aktif. Adapun yang masih dipertimbangkan di antara 10 ini ada 3 siswa. Karena di 3 nama siswa ini nilai-nilainya itu di bawah KKM. 4 mata pelajaran yang di saya itu di bawah KKM, dan ada juga tambahan dari MAPEL, masih ada juga yang nilainya di bawah KKM. Sudah ya. Jadi masih dalam pertimbangan ada 3 anak ya, 1 tidak aktif, yang jelas yang tidak aktif sama seperti kelas 1 dan nyatakan jelas itu dia tidak bisa kita pertimbangkan lagi ya, jelas dia tidak naik kelas ya. Nanti kita itu bagaimana dengan orang tuanya ya, apa bisa lanjut atau tidak lagi ke sekolah kita ini. Nah 3 anak tadi kalau sudah 3 MAPEL dilampaui ya jadi 4 ya, itu ya sudah tidak bisa memenuhi syarat. Tinggal kita lihat di KI 1 KI 2 nya ya, sikap tingkah lakunya, kehadiran mereka ya. Nah itu minta tolong dijelaskan lagi. Untuk kehadiran 3 siswa ini, kalau nama Senin Kamis Pak sekolahnya. Ya dalam seminggu itu kan 2 hari cuma masuknya. Sudah itu membacanya juga belum lancar, tugas-tugas yang diberikan tidak pernah mengumpul. Sedangkan yang kalau sekolahnya hadir, pokoknya dia tidak ada hadir setiap hari ya. Sudah itu tapi tugas ya lumayan kumpul. Tapi yang sayangnya lancarnya belum bisa lancar membacanya. Membacanya belum lancar. Nah. Tapi dia bisa menguasai huruf rangka bisa. Bisa nulis itu kalau dia lihat, kalau kita dikte tidak bisa Pak. Oh iya. Ya, sedangkan yang nama Rifit, tapi membacanya juga tidak bisa. Kalau disuruh ke depan, suruh membaca kadang geling kepala Pak. Bagaimana kita mau menyuruhnya atau memaksanya untuk kurang. Satu lagi? 3. Sisa bagaimana? Ya, tidak aktif. Di Senin Kamis tadi sekolah di dalam seminggu itu tugas tidak kumpul, membaca itu belum lancar, bukan belum lancar, belum bisa. Dan dia begini Bu ya, kalau memang dia bisa menguasai huruf merangkai itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dia sudah huruf yang tidak bisa mengenal itu kan bisa hafal atau mengucapkan bagaimana merangkai ya. Jadi kalau di situ merupakan dasar untuk kelanjutan dari itu mata pelajaran berikutnya ya, itu kita berpedoman dari bahasa Indonesia untuk bisa melanjutkan dari mapel-mapel yang lain ya. Kalau mereka itu sudah tidak menguasai itu susah ya. Apalagi di kelas 3 ini anak itu harus betul-betul sudah menguasai baca tulis hitung ya. Nah itu. Jadi kalau menurut saya ini ya, 1 anak tadi sudah tidak bisa kita perjuangkan. Nama Piona ini bisa kayaknya ya. Yang 1 2 lagi tadi ya, si Aji kelainan. Tapi kalau dia mengalami kelainan pendengaran ya, kalau dia membaca itu huruf-huruf tadi nggak bisa.
Ini kelainan ini dari lahir atau baru merupakan suatu penyakit? Sebenarnya ini sekolahnya luar biasa. Luar biasa sekolah ini. Ya. Dari lahir, bawaan lahir. Ya memang ini termasuk anak SLB namanya. Oleh sebab itu kita sekolah ini memang sekolah inklusif, itu mempunyai perhatian khusus. Tapi tenaga kita ini ya, untuk yang normal kita juga kadang ya susah, apalagi itu ya. Itu ya, kalau SLB-nya. Nah kita tenaga kita di situ tidak ada yang guru situ, kecuali ada yang guru PGSLB namanya itu kan, dengan guru sekolah luar biasa. Nah dalam hal ini juga ini jadi masalah kita juga ini ya. Jadi kita tidak begitu saja untuk membiarkan dia tidak naik ini kan, karena gimana ya? Bagaimana kalau menurut Pak ini, kalau kita naikkan juga susah untuk mengikuti. Nanti Pak berkoordinasi dengan atasan atau pihak dinas terkait untuk bagaimana mengatasi masalah anak-anak seperti ini. Ya, kalau memang itu sudah bawaan lahir itu kan, kalau kita samakan dengan anak-anak yang normal tidak bisa. Ya. Ini sudah berapa tahun tak naik? 2 tahun ini. 2 tahun, ya. Sama seperti tadi juga ya. 2 tahun. 2 tahun berarti seharusnya sudah di kelas 6, 5. Seharusnya sudah di kelas 5 ya. Tapi anaknya rajin sekolah. Ada kelebihan satu ya. Ya. Ada kekurangan kelainan tadi ya. Ini ya belum bisa berkoordinasi dengan atasan atau teman-teman sejawat ya untuk masalah anak ini ya. Dan ada juga teman-teman juga ngalami seperti ini ya. Sekolah lain ada juga ya. Tapi dalam kondisi kita untuk menaikkan kelas atau tidak ini kita belum tahu beritanya bagaimana. Apa anak itu kita disekolahkan khusus di kecamatan tidak ada seperti itu ya. Ada satu kabupaten ada, kalau satu kabupaten kota banyak ya untuk anak-anak itu. Ini nanti kita depending dulu sanksi. Nanti Pak koordinasi lagi ya dengan pengawas bina, baik juga dari pihak Korwil atau teman-teman yang mempunyai wawasan dalam hal ini ya. Nah Pak putuskan juga ini mungkin kita pending juga ya untuk selanjutnya nanti setelah kita mendapat masukan-masukan dari pihak luar ya. Mungkin bukan saya tidak meminta pendapat Bapak Ibu sekalian mengenai video ini. Ya sama seperti juga susah untuk mengambil keputusan ya, kecuali yang lain-lain tadi. Nah ini satu tadi bisa ya, Azara tidak bisa. Azara tidak ada kelainan, bisa masih kita ya. Seperti tadi kalau tadi kelas 2 tugas di guru kelas 3, ini kelas 3 tugas di guru kelas 4. Karena dia ini sudah 2 tahun sama seperti yang siapa tadi? Nah, bagaimana kalau kita sepakati ya, kalau Pak misalnya memutuskan 2 ini kita naikkan, 1 tadi dalam pertimbangan dulu bisa belum kita putuskan, si 1-nya tadi siapa? Jelas itu tidak masuk, yang 1 tadi yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu siapa namanya? Yang tidak pernah hadir. Ya, nah sudah kita simpulkan saja, berikan waktu yang sudah makin mepet ya. Jadi kelas 3 ini langsung saja berjumlah 11 orang ya, yang dinyatakan naik tanpa syarat 7 orang, bersyarat 2 orang, 2 orang tidak 1 orang masih dalam pertimbangan. Itu belum bisa kita nyatakan dia naik atau tidaknya, 1 orang atas nama catat disitu. Karena kita masih lanjutkan lagi itu, tidak bisa kita putuskan karena ada kelainan. Terus 1 tadi tidak naik ya. Jadi yang
Total seluruhan naik kelas itu 7 tambah 2 9 ya, 9. Satu tidak naik kelas, satu yang masih dalam pertimbangan. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk kelas 3. Sedapat ya yang Pak putuskan tadi. Kita lanjut ke kelas 4. Nah, kelas 4 ini yang sekarang Pak minta laporannya ya, bagaimana hasil daripada selama belajar 1 tahun ya, buat. Silakan Bu Prince Azil dari SPD untuk melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 4, jumlah siswa 13 orang, 10 laki-laki, 3 perempuan. Untuk kenaikan kelas ini yang naik 10 orang, 1 dalam pertimbangan, yaitu siswa yang bernama sekolahnya rajin, tapi tugasnya jarang dikumpul, membacanya bisa, tapi menulis itu masih banyak huruf yang kurang. Tapi kalau diberi pertanyaan secara lisan, dia bisa jawab, Pak. Bisa jawab. Tapi kalau untuk menuliskan, dia masih kurang hurufnya. Bagaimana? Sudah? Ya, enak ya. Jadi jumlah kelas 4 ada 13 orang ya. Jadi sebandingnya 10 laki-laki, 3 perempuan ya. Nah dari apa yang Ibu sampaikan tadi ada satu yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang naiknya tadi berapa? 10 12 ya, satu pertimbangan ya. 12 naik ya. Satunya naik perlu dipertimbangkan. Oh, satu ya. Coba. 12 satu ya. Oke. Dimaklum ya. Nah, berdasarkan hasil dari Ibu tadi ya, satu pertimbangan itu ya. Sudah kita masukkan waktu. Pak anggap untuk kelas 4 itu kita naikkan 100%. Jadi 13 anak dinyatakan naik kelas 1. Ya, kita lanjutkan dengan laporan untuk wali kelas 5, yakni Pak Hendra SPD SD. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 5 itu berjumlah 25 orang, 14 laki-laki, 11 perempuan. Jadi dari 25 orang itu ada 3 orang yang masih dalam pertimbangan, yaitu yang pertama Denny Ferdi, yang kedua kekurangannya adalah tidak bisa membaca sama sekali, mengerja pun tidak bisa, tapi kehadirannya full, cukup. Untuk membacanya masih jauh, masih mengejar. Untuk kehadirannya full, penuh. Untuk itu membacanya cukup lancar, tapi kehadirannya kurang. Nah, cuma itu yang kendala mereka. Terima kasih. Ya, oke. Kita mempersingkat waktu. Ya, kalau mereka ini sudah tidak membaca itu susah ya, apalagi nanti di kelas 6. Jadi 3 anak itu ya, 2 anak saja yang kita tinggalkan, 1 anak tadi naik. Jadi total kelas 5 itu naiknya 23. 2 tidak naik. Karena kalau sudah dia tidak bisa baca itu susah, berat, apalagi di kelas 6. Jadi kita godok dulu, kita genjot, kita bina betul-betul di kelas 5 ya. Mungkin itu saja. Itu ya, Pak Hendra ya. Mas waktu. Nah, selesai sudah untuk rapat kita dalam menentukan kenaikan kelas anak-anak kita ya. Syukur alhamdulillah dapat kita putuskan hari ini ya. Untuk agenda selanjutnya yaitu kita lakukan dengan pembagian tugas untuk tahun ajaran baru ya, tahun ajaran 2022-2023. Di sini kenal ajaran baru ini ya. Pertama itu kita berbagi tugas Pak tunjuk dulu ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu berhak untuk setuju atau tidak yang terlepas ini tunjuk tersebut atau Pak percayakan itu. Nah, jadi dalam rapat ini kita bebas untuk
mengeluarkan pendapat ya. Nanti baru kita diputuskan siapa sebenarnya posisi pokoknya untuk sebagai wali kelas 1 dan seterusnya ya. Nah dari pandangan Pak selama ini ya, yang jadi masalah ini ada 3 kelas yang perlu betul-betul ya guru-gurunya memang mumpuni ya, berpunya kompetensi. Jadi dalam proses belajar mengajar anak-anak kita itu benar-benar bisa melayani ya, dan ilmu-ilmu yang kita transfer itu betul-betul mereka kuasai. Nah di sini juga bukan saya berdasarkan keputusan diri sendiri ya, sudah sharing baik dari Kabin Dinas kita di kabupaten ya, setelah kami pembinaan beberapa waktu yang lalu guru kelas 1 ya. Nah untuk kelas 1 ini ya, walaupun tidak waktu itu mendapatkan pembinaan, saya juga sudah merasakan bagaimana susah untuk menentukan siapa yang pantas untuk ikut guru kelas 1. Jadi kita itu bukan memandang kelasnya rendah sehingga kita gurunya kita pandang rendah. Sama seperti kita SD, mentang-mentang kita guru SD yang merasa rendah di hadapan guru SMP atau SMA. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak tersebut sesuai dengan tujuan ya. Itu keberhasilan itu atau prestasi merupakan suatu prestasi bagi kita. Nah di sini kan Pak jelaskan tadi bahwa untuk menentukan guru kelas 1 ini tidak sembarangan. Setelah sudah Pak mengevaluasi ya dari beberapa guru yang mencoba untuk mengajar kelas 1, sepertinya ya ada hambatan-hambatan ya, banyak hal-hal yang menjadi hambatan tersebut ya, tidak perlu Pak sampaikan. Nah untuk kelas 1 tahun ini Pak sudah memberikan suatu kepercayaan ya. Sebelum saya bertugas ini adalah Ibu Sumiati. Setelah memperhatikan Ibu Sumiati itu beberapa waktu yang lalu, saya beri hak untuk memilih ya, rolling gitu. Karena mungkin bosan seperti tadi kalau kita is breaking tadi ya, jadi perlu penyegaran Ibu. Sehingga dicobalah waktu itu mencoba kelas 1 Ibu Eni ya, kalau salah Ibu Eni Setiawati, kemudian tahun berikutnya dilakukan Ibu Sulasmi, apalagi ada ya. Jadi Ibu Sumiati dari awal saya di sini sudah di kelas 1. Nah ternyata posisi ini memang tepat, sudah diperhatikan ya, dan juga saya dapat masukan dari masyarakat, pernah berdialog ya, ketemu Ibu Sum itu tegas katanya kan, dan lain sebagainya lah. Nah jadi saya menyimpulkan untuk kelas 1 ini ya, untuk tahun ajaran baru ini Pak percayakan sama Ibu Sumiati kembali ya. Nah itu bukan berarti yang lain-lainnya itu. Sumiati ini senior di sini, sebelum jadi PNS dia honor sudah hampir 20 tahunan ya. Nah itu jadi dia sudah banyak makan asam garamnya, mengerti menghadapi anak-anak yang seperti kelas 1 itu ya. Bukan berarti yang lain-lain tidak mampu ya. Untuk mencoba silakan ya untuk tahun-tahun berikut. Tapi kita juga harus bertanggung jawab atas tugas tersebut. Nah ini, jadi untuk kelas 1 Pak percayakan sama Ibu Sumiati. Ini kita rapat dulu ya. Nanti bisa bebas keluar pendapat, kalau memang tidak sependapat silakan. Tapi harus punya argumen ya. Kalau saya tidak mau di kelas ini apa alasannya? Saya mau apa alasannya ya. Untuk wali kelas 2 atau guru kelas 2-nya ya, Pak percayakan kepada Ibu Diana SPD ya. Terus untuk kelas 3 untuk tahun ini Pak percayakan kepada Pak Hendra SPDSD. Untuk kelas 4-nya Pak percayakan kepada Ibu Sulasmi ya. Nah, terus untuk kelas 5-nya Pak percayakan kepada Ibu oh iya, pindah Pak ya, yang Pak. Pak tadi maaf jajarnya posisi asli tadi di sini itu Pak cari nggak buka yang kurangnya ya.
Nah, jadi untuk kelas 5 Pak percayakan sama Bu Asi, ya, Bu Asi atau nama lengkapnya Miss Asi Lestari SPD. Kemudian untuk kelas 6-nya masih percayakan kepada Ibu Eni Setiawati. Nah, jadi kalau diperhatikan dalam susunan yang sekarang ini, guru-guru tahun ajar baru cuma Ibu Eni Setiawati yang masih menempati posisi di kelas 6. Ya, benar? Benar ya? Nah, yang lain di rolling. Oh, kemudian ada juga kedua ya. Jadi ada 2 orang yang tetap masih di posisi di guru kelasnya 1 dan 2 dan 6 ya. Nah, dari hasil Pak 7 ini, kalau teman-teman yang lain ini khusus untuk guru kelas dulu ya, untuk mapel ya, mungkin nanti Pak sampaikan lagi. Nah, bagaimana yang sudah Pak 7 ini atau Pak percayakan ini ya, sebelum kita SK-kan nanti ya, Pak bagian tugasnya. Silakan untuk bapak-bapak ibu yang sudah Pak 7 itu mungkin ada keberatan atau bagaimana ya, silakan. Kata Pak tadi argumennya apa? Silakan berpendapat bila memang merasa keberatan ya. Silakan. Apa setuju semua yang sudah Pak tunjuk tadi ya? Atau masih Pak, saya begini begitu Pak, coba bagaimana lah ya, pertimbangkan dulu kalau saya ditunjuk sebagai kelas berapa namanya kan, silakan. Nanti kita bahas sama-sama ya. Ya kalau sudah deal, ini kita lanjutkan dengan pembagian tugas guru mapel ya. Bagaimana? Ya kalau sudah memang deal, udah bukan nanti kan ada japri ke Pak, aku sebenarnya ini malu dalam rapat tadi. Karena sering terjadi itu, sudah rapat akhirnya ada japri. Dan Pak susah juga nak lagi pertimbangan. Karena di dalam rapat inilah kita harus ini putuskan. Jadi kalau sudah hasil keputusan rapat, itu hasil keputusan bersama, dan bisa lagi 3 gugat. Kalau japri itu pribadi namanya itu kan. Lain lagi ceritanya itu nanti. Ya. Tidak ada pendapat sekarang. Pak langsung minta komentarnya guru-guru atau wali kelas yang sudah Pak tunjukkan tadi ya. Nah sekarang silakan berpendapat atas tunjukan Pak ini, amanah ini atau kepercayaan Pak ini kepada kelas 1 Bu Suryati. Apakah dengan senang hati atau terpaksa dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pribadi siap Pak, tidak menolak. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ya, nah, gitu ya, tanpa ada rasa apa-apa diterima dengan senang hati namanya ya. Ya terima kasih atas kepercayaan saya berikan, diterima ya. Untuk selanjutnya Ibu Diana kelas 2 bagaimana? Apa masih ada undang-undangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pribadi saya bersedia menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih ya. Untuk berikutnya kelas 3 Pak Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga saya juga siap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya. Masih 3 kelas lagi ya, ada hasil ini. Kalau ada ini ada apa-apa nanti kita bahas dalam sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjalankan tugas sebagai wali kelas 4 saya bersedia Pak. Oke, terima kasih. Ada kesempatan ya. Jadi ini dengan ada rasa senang hatinya ini mungkin berpengaruh kepada tidak menjalankan tugas. Tapi kalau ada rasa kepaksaan, nah di situ maju mundur. Nah marah baik kan nih. Nah untuk yang Ibu kelas 5, Ibu Asi ya, Administrasi Lestari silakan. Saya setuju saja Pak ditempatkan sebagai wali kelas. Oke, tapi ada setuju saja ya, kita setujunya. Tapi yang setujunya itu kita ambil ya. Oke, terima kasih Bu ya atas menerima apa yang Pak percayakan ini. Dan yang terakhir Ibu Eni Setiawati kelas 6.
Baiklah, karena saya sudah tidak ada pilihan lagi. Dari kelas 1 sampai kelas 5 sudah setuju semua, Pak. Saya juga insya Allah siap menjalankan tugas sebagai wali kelas 6. Amin. Alhamdulillah, ya. Sudah sepakat, tapi bukan tidak ada pilihan, masih ada. Bahasa orang Lembang berasa. Tapi itu intermezzo ya. Yang alhamdulillah, jadi sepakat apa yang selanjutnya guru mapel. Nah, guru mapel ini ada dua, seharusnya di jasmani dan kesehatan. Yang kedua guru PAI atau pendidikan agama Islam. Nah, mungkin ini kita ada tambahan guru mapel lain, mulok, berhubung tenaga kita ini lebih ya, ada lebih dua. Nah, kebetulan di mulok yang sekarang yang lalu itu ada mulok itu terbagi dua, mulok BTA dan kebudayaan Banyasin ya, sehingga cukup guru kita untuk mapel ini. Nah, pada kesempatan ini ya, karena mulok ini masih digodok kurikulum yang baru, yaitu kurikulum mulok das dan gambut, lahan gambut, kalau tidak salah ini ya. Tapi Pak belum begitu memahami karena tidak ikut dalam sosialisasi pembahasan kurikulum itu. Jadi kita tetap dulu masih mengacu pada kurikulum yang ada PTA dan kebudayaan Banyumasin atau kesenian Banyumasin ya, gitu ya. Nah, kalau untuk PJOK-nya tetap masih Pak percayakan kepada Ibu Novitasari. Walaupun Ibu Novitasari ini ya bukan basicnya atau komunikasi pendidikan guru PJOK, guru kelas ya. Mengingat kita tidak ada guru olahraga, jadi maka mudah-mudahan Ibu Novi ini senang hati juga ya dari mana ya. Itu sebagai itu karena tahun kemarin Ibu Novi dan juga dia sudah banyak macam pengalaman ya mengikuti kegiatan-kegiatan keolahragaan di luar daerah kita ini ya. Nah, jadi masih terpercayakan Bu Novitasari selaku guru mapel mulok PJOK ya. Terus untuk mapel PAI atau pendidikan Islam masih tetap Pak Salim Hidayat SAG ya. Nah, untuk mulok muatan lokal ya, karena dia terbagi dua lagi yaitu BTA dan budaya Banyasin ya. Yang tahun lalu kalau Banyasin ini dipegang Ibu Sarweda ya, Sarweda SPD. Terus untuk BTA Bulog ini Bu Masya Bu Lina ya, Bu Lina. Nah, kita percayakan Bu Lina ya untuk mulok BTA karena Ibu Lina juga memang di bidangnya dalam mengelola tentang kegiatan keagamaan ini ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian tugas guru mapel. Kalau ingin ada apa namanya itu pengen tukaran dengan guru muluk yang lain silakan ya, karena di situ ada peluang, masih ada ya. Bapak Pak Sarif sudah bosan dengan PI, nah olahraga banyak tuh katanya. Nah, silakan. Ayo benar. Nah itu kalau tidak ada sudah ya. Bagaimana untuk mapel, guru mapel apa sudah diterima? Siap ya, alhamdulillah semua siap. Jadi apa yang sudah Pak amanahkan tadi, Pak tunjuk tadi, semua menerima. Jadi cintailah tugas kita, mudah-mudahan kita dicintai apa? Mencintai tugas. Nah, nanti tugas itu mencintai kita. Kalau tugas itu merupakan tempat peluang rezeki, nanti mudah-mudahan rezekinya lebar luas banyak ya dari keikhlasan kita. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan sebelum ditutup. Nanti harapkan untuk Notulen membacakan hasil rapat kita hari ini sebelum ditutup dengan doa.
Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, di sini ada ruang untuk tanya jawab ya. Baik. Kita langsung saja kalau ada yang ingin tanyakan ya dari kedua kegiatan yang sudah kita laksanakan ini. Silakan, baik itu mengenai tagihan kelas tadi ya, pembagian tugas ya. Nah, tadi sudah sharing dengan Bapak pengawas ya, pengawas bina kita Pak Cikwan ya. Ada anak yang satu tadi ya, yang mengalami kelainan seharusnya di pendidikan inklusif. Jadi kita tidak memiliki, daripada dia nanti berhenti. Nah, Pak putuskan itu dinaikkan saja. Si nama dari kelas berapa tadi? 3. Nah, jadi kelas 3 itu untuk asli sebagai tutulan dicatat itu. Jadi dia dinaikkan juga. Ya. Nah, silakan kalau ada Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan pendapat seperti kita tanya jawab. Silakan Pak Sarif Hidayat. Teman kami itu Pak di masyarakat ataupun di sekolah menjadi beban batin, beban batin mana? Merasa bahwa kami itu nggak berhasil mendidik anak-anak atau membina masyarakat di sini. Sekian tahun, hampir sudah 7 berapa tahun kurang lebih 8 tahun masih. Sudah 8 tahun kurang lebih sebelum yang ada sekolah ini. Memang cita-cita pemerintah itu kan begitu, Imtek dan Imtak. Jadi di samping pendidikannya maju, di ilmu teknologinya pesat, juga Imtaknya dijaga. Kualitasnya telah menjaga Imtak ini. Kalau tidak ada kebersamaan di antara kita, jadi kurang itu Imtak ini. Imtak itu harus kuat. Karena kami diurus oleh guru untuk ngaji ngajar, berposisi pengurus ya, bukan ini di guru agama saja ya, tapi kita semua sama-sama mengarahkan anak-anak itu. Oleh sebab itu untuk tahun pelajaran ini kita tingkatkan lagi, terutama kegiatan upacara ya, senam ya, dimana senam ini untuk mendidik untuk kesehatan olahraga mereka, olah tubuhnya sehat, anak ini berpikir sehat juga ya. Kemudian upacara ya, karena oleh kondisi alam yang ada di sini ya, jadi susah kita untuk melaksanakan upacara yang rutin ya. Musim panas kita baru bisa melaksanakan. Nah, bila ada kesempatan tersebut, dari situlah kita didik anak kita untuk disiplin ya, cinta tanah air ya, terus itu belajar disiplin. Karena kalau kita tidak disiplin, anak-anak ini susah ya. Walaupun mama kita disiplin di pulang ke rumah mereka, berubah lagi. Tapi kalau kita tiap hari kita disiplin, mudah-mudahan terbawa-bawa masih, walaupun di lingkungan rumahnya lain ya. Terus sebab itu kita kata Pak tadi, anak itu perlu diperhatikan. Kalau 10 anak itu kita perhatikan, jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, kita harus tahu betul-betul gitu. Oleh sebab itu kita ini kalau di SMP ada badan bidang konseling ya, BK. Tapi kita ini yang penting buat catatan harian apa kejadian-kejadian anak itu, bagaimana solusinya. Dari anak yang pintar sampai anak yang bodoh dan bertingkah laku di luar dari normal, itu kita perhatikan ya, dan kita bahas. Jadi tugas kita itu bukan sekedar ngajar saja ya. Kegiatan agamanya itu kurang ya. Seperti Pak Sarif sudah berapa tahun? 8 tahun hari? 8 tahun ya. Hasilnya cuma sedikit. Mudah-mudahan sedikit itu nanti berkah Pak. Yang lain ikut juga nanti ya. Mungkin mereka baru dapat hidayah ya. Mudah-mudahan nanti dapat hidayah dan berkah ya, sehingga tidak mengecewakan kita sebagai guru ya. Nah, perlu Pak baru ingat tambahan ini ya. Jadi teknik ini tetap itu untuk ibunya atau tenaga istri sekolah tetap ibu dari Puspita Wati SD ya, untuk penjaga sekolahnya Pak Taufik Hidayat, untuk purpose masih sementara di Pak Rais Juliansa, dan untuk keamanan sekolah kita ya
untuk Pak Usman. Nah, nanti kalau memang mereka ini sudah berhalangan sesuatu lain hal, bisa kita tidak lanjuti lagi ya untuk tenaga teknik. Pak rasa itu saja yang masih belum tersampaikan. Sebelum kita tutup kegiatan rapat kita hari ini ya, kita dengarkan dulu dari Netulen ya rapat hari ini, supaya hasil putusan rapat kita ini betul-betul dapat semuanya mengetahui dan nanti bisa dilaksanakan ya dalam menjalankan tugas kita menjadi baru nanti. Mungkin itu saja dulu, kami kembalikan kepada Mbak Acara Bu Setiawati. Silakan. Baiklah, selanjutnya pembacaan Klinis Asih Lestari SPD, kami persilakan. Untuk hasil rapat hari ini, yang pertama hasil rapat kenaikan kelas 1 sampai kelas 5 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kelas 1 jumlah siswa 21 orang, 16 siswa naik kelas tanpa syarat, 2 siswa naik kelas bersyarat, 3 siswa tidak naik kelas. Untuk kelas 2 jumlah siswa 11 orang, 9 siswa naik kelas, 1 siswa tidak naik kelas. Untuk kelas 3 jumlah siswa 10 orang, 7 siswa naik kelas tanpa syarat, 3 siswa naik kelas bersyarat. Untuk kelas 4 jumlah siswa 13 orang, yang naik kelas 13 siswa atau 13 orang. Kemudian untuk kelas 5 jumlah siswa 25 orang, 22 siswa naik kelas tanpa syarat, 1 siswa naik kelas bersyarat, 2 siswa tidak naik kelas. Jadi jumlah siswa naik kelas 1 sampai kelas 5 berjumlah 74 siswa. Jumlah siswa tidak naik kelas 1 sampai kelas 5 0 siswa. Rapat pembagian tugas guru SDN 2 Air Kumbang tahun pelajaran 2022-2023. Untuk wali kelas 1 Ibu Sumiati SPD, wali kelas 2 Ibu Diana SPD. Untuk wali kelas 3 Pak Hendra SPD SD, wali kelas 4 Ibu Sulasmi, wali kelas 5 Ibu Klinis Asih Lestari SPD, wali kelas 6 Ibu Eni Setiawati SPD. Untuk guru mapel PJOK Ibu Novita Sari. Untuk guru mapel PAI Pak Sarif Hidayat SAG. Guru mapel mulok untuk Banyuasin Ibu Sarlenda SPD. Dan untuk guru mapel mulok BTA Ibu Lina Herawati. Dan untuk tendik TU atau operator itu Ibu Duri Puspitawati ST. Untuk perpustakaan Pak Rais Juliansa. Untuk keamanan sekolah Pak Usman. Dan untuk penjaga sekolah Pak Taufik Hidayat. Itulah hasil rapat hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Klinis Asih Lestari atas penyampaian hasil rapatnya. Kemudian yang terakhir, penutup atau doa. Sebelum diakhiri dengan doa, saya selaku pembawa acara atau moderator dalam rapat kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022 dan pembagian tugas guru tahun 2022-2023, jika terdapat salah kata dan perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Yang selanjutnya, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sarif Hidayat SRG, kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuhan kami Allah Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka. Ampunilah dosa guru-guru kami yang telah mendidik mengajar kami sampai sebesar ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang masih hidup panjangkan umurnya, berikan kesehatan dan kekuatan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami muslimin, mukmin dan mukminat bagi yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada, segala sesuatu ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa maghfuran wa tabarrakan barakan. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di siang hari ya Allah pertemuan yang Engkau rahmati dan Engkau ampuni. Jadikan perpisahan kami setelah pertemuan ini ya Allah perpisahan yang Kau berkahi dan Kau lindungi kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami ketulusan dan keikhlasan dalam mendidik mengajar anak-anak kami. Berikan kami panjang umur, kesehatan ya Allah, jauhkan dari berbagai macam penyakit zahir dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Irfana min kulli bala'in dunya azabil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma biha Allahumma biha bi husnul khatimah. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru dan Pendik SD Negeri 2 Air Kumbang, demikianlah rangkaian acara rapat kenaikan kelas tahun pelajaran 2021-2022 dan rapat pembagian tugas guru tahun 2022-2023 telah selesai. Marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.